You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Lagi-lagi balas keburukan dengan kebaikan, Marquez bela Rossi yang dicemooh habis-habisan di MotoGP Award. Malam MotoGP Awards 2025 di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, berubah dari ajang penghargaan penuh euforia menjadi panggung drama emosional. Di tengah gemerlap lampu dan tepuk tangan para hadirin, muncul satu momen yang membuat publik terhenyak. Valentino Rossi, sosok legenda yang tak hadir di tempat, mendapatkan cemoohan berulang kali dari sebagian penonton setiap kali wajahnya terpampang di layar raksasa. Dan ironisnya, yang tampil menjadi pembela Rossi justru orang yang paling sering dikaitkan sebagai musuh bebuyutannya, Marc Marquez. Marquez datang ke malam penghargaan itu sebagai superstar penuh kemenangan. Musim 2025 adalah panggung kebangkitannya, 25 kemenangan dari 36 balapan, baik sprint maupun Grand Prix. Angka yang bahkan membuat para legenda geleng-geleng kepala. Setelah bertahun-tahun terpuruk akibat cedera panjang dan motor yang sulit dikendalikan, ia kembali ke puncak dunia sebagai juara dunia MotoGP untuk ke-9 kalinya. Saat kucing tidak ada, tikus-tikus bermain, demikian peribahasa Carlo Pernat yang kembali ramai diperbincangkan. Pernat menilai dominasi Marquez seperti menunjukkan bahwa ketika sang kucing kembali, yaitu Marquez yang sehat, para rival yang dulu terlihat hebat mendadak tampak kehilangan taji. Gelar juara dunia hanyalah hadiah utama. Belum selesai para hadirin bertepuk tangan, nama Marquez kembali dipanggil naik panggung untuk menerima BMW M Award sebagai pembalap terbaik di sesi kualifikasi dengan torehan 8 pole position. Tak berhenti sampai di sana, ia juga meraih Agostini Fan Award, Best Overtake atas aksi gila-gilayannya menyalip Francesco Bagnaia dan Alex Marquez di IP Marquez, sebuah manuver yang sejak awal musim sudah diprediksi akan menjadi kandidat terkuat. Namun, dari semua momen itu, bukan piala yang membuat malam ini berkesan. Bukan pula pidato kemenangan panjang, atau senyum cerah sang juara. Justru satu kalimat sederhana yang diucapkan dengan sangat tenang, namun menggetarkan ruangan. Saat menerima penghargaan Best Overtake, Marquez berkata, "Yang terpenting adalah hormati semua orang, karena kami bersaing dengan mereka semua." Kalimat itu, yang disampaikan dengan nada lembut dan senyum tipis, langsung terasa seperti pesan yang jauh lebih dalam dari sekadar etika olahraga normal. Banyak yang menduga, dan nyaris semua pasang mata di ruangan itu pun sadar, ucapan tersebut adalah reaksi tidak langsung atas cemoohan terhadap Valentino Rossi beberapa menit sebelumnya. Rossi, yang memang tidak hadir, muncul dalam cuplikan ulang sesi makan malam para legenda MotoGP Hall of Fame. Begitu wajah The Doctor terlihat, sebagian penonton langsung bersiul dan mencemooh. Suasana berubah canggung, sesuatu yang jarang terjadi dalam acara resmi MotoGP. Seteru abadi antara Rossi dan Marquez bukan rahasia lagi. Perselisihan panas di Sepang 2015 merenggangkan hubungan kedua ikon ini hingga titik yang sulit dipulihkan. Mereka pernah berjabat tangan beberapa kali, namun publik tahu, tidak ada damai yang benar-benar tercipta. Bahkan hingga hari ini, Marquez masih rutin mendapat sorakan ketika bertanding di Italia, tanah kelahiran Rossi. Kini, giliran Rossi yang menjadi sasaran di Spanyol. Seolah belum cukup, MotoGP baru saja merilis dokumenter terbaru mengenai konflik mereka, menyiram bensin ke bara api yang tak kunjung padam. Rossi pun tahun lalu sempat memanaskan suasana lewat sebuah siniar di YouTube, menyebut Marquez sebagai pembalap terkotor. Bagi banyak fans, luka lama itu seperti tak pernah sembuh. Namun menariknya, Marquez kini berada di fase berbeda dalam hidupnya. Lebih matang, lebih tenang, lebih fokus pada hal-hal yang dianggap penting. Dalam wawancara dengan El Larguero, ia berkata lugas, "Bagaimana kalau kami bertemu? Tidak, kami tidak akan saling menyapa. Dia tidak membutuhkan saya, dan saya tidak membutuhkan dia. Tetapi dunia motor, ya, membutuhkan kami berdua." Ada ketegasan yang dingin, tetapi juga pengakuan jujur bahwa rivalitas mereka adalah bagian dari sejarah MotoGP yang tak tergantikan. Dan sekalipun hubungan pribadi mereka tak mungkin membaik, Marquez tak pernah membiarkan rivalitas itu berubah menjadi kebencian. Ia selalu konsisten meminta fans untuk tidak menyerang siapapun, bahkan ketika dirinya disakiti.
Contohnya saat ia ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Indonesia hingga mengalami cedera serius. Ketika sebagian fans berang dan menyerbu media sosial Bezzecchi, yang dikenal sebagai murid Rossi, Marquez justru turun tangan menenangkan situasi. Apa yang dilakukan Marquez dalam MotoGP Awards 2025 bukanlah hal besar secara aksi. Ia tidak berdiri membela Rossi secara langsung, tidak menegur penonton, tidak membuat pidato melankolis. Ia hanya menyisipkan pesan, sederhana tapi kuat, hormati semua orang. Tetapi di dunia yang sering meledak karena fanatisme, ego, dan sejarah konflik, pesan sesederhana itu justru terasa sangat besar. Malam itu, Marquez yang identik dengan agresivitas, kecepatan, dan mental baja, justru menjadi sosok paling dewasa di ruangan. Ia membalas keburukan dengan kebaikan, cemoohan dengan respek, dan sejarah gelap dengan ketenangan yang elegan. Dan mungkin, untuk sejenak, dunia MotoGP melihat bahwa rivalitas legendaris sekalipun tidak harus diwariskan dalam bentuk kebencian. Kadang, kemenangan terbesar bukanlah yang terjadi di lintasan. Kadang, kemenangan terbesar adalah ketika seseorang memilih untuk tetap menjadi manusia yang baik, meski dunia tidak memperlakukannya demikian. Pesan menggetarkan Marc Marquez saat terima penghargaan juara dunia MotoGP 2025, kebangkitan sang raja yang tak pernah padam. Malam MotoGP Awards 2025 di Valencia seharusnya menjadi ajang selebrasi biasa. Deretan trofi, lampu panggung, para pembalap yang rapi berjas, dan senyum kemenangan yang tak pernah absen. Namun, tahun ini berbeda. Ada satu momen yang membuat seluruh ruangan bergeming, seakan waktu berhenti sesaat. Momen ketika Marc Marquez, sang juara dunia 7 kali kelas utama, berdiri di tengah sorotan lampu dan kembali mengukir babak baru dalam legenda hidupnya. Di tengah riuh tepuk tangan, Marquez melangkah naik ke panggung. Bukan sekadar pembalap yang menerima penghargaan, tetapi seorang pejuang yang kembali dari kegelapan cedera panjang dan masa-masa paling kelam dalam karirnya. Marquez, yang kini berusia 32 tahun, menyongsong gelarnya dengan aura berbeda. Bukan sekadar kejayaan, melainkan sebuah kemenangan yang terasa lebih matang, lebih emosional, dan lebih personal. Gelar juara dunia ke-7 di kelas utama itu terasa seperti jawaban atas tahun-tahun penuh cobaan sejak cedera parah pada 2020 yang membuatnya nyaris kehilangan karir, dan jati dirinya sebagai seorang kompetitor. Walau tak turun di 5 seri terakhir musim ini, Marquez sudah mengunci gelar sebelum cedera kembali menghampiri. Hal itu saja sudah cukup menggambarkan betapa ganas dominasinya sejak memakai seragam Ducati Lenovo. Namun panggung MotoGP Awards 2025 memperlihatkan sisi lain dari seorang Marc Marquez, sisi manusia yang pernah runtuh dan kini bangkit. Dan ketika mikrofon berada di tangannya, kalimat pertamanya langsung membuat suasana hening berubah menjadi fokus penuh. Ya, karena kalau tidak, Anda tidak akan pernah melakukannya, jawab Marquez ketika ditanya apakah ia yakin bisa kembali menjadi juara dunia setelah cedera panjang. Jawaban sederhana, tetapi menggetarkan. Kalimat itu bukan sekadar keyakinan. Itu adalah pengakuan jujur dari seseorang yang pernah jatuh sedalam-dalamnya dan memilih bangkit meski tak ada jaminan ia akan sampai di puncak lagi. Marquez selalu melanjutkan dengan nada yang jauh lebih emosional daripada biasanya. Di hadapan para pembalap, kru, legenda MotoGP, dan ribuan pasang mata yang menonton di seluruh dunia, ia menuturkan perjalanan gelap yang harus ia lewati. Tentu saja, kami mengalami beberapa momen yang sangat sulit, beberapa keputusan besar. Tetapi aku selalu percaya pada diriku sendiri. Dan orang-orang di sekitarku banyak membantu. Ucapan itu seperti membuka pintu ke kisah di balik layar yang selama ini hanya bisa ditebak oleh publik. Marquez bukan hanya bertarung melawan rasa sakit fisik, tetapi juga keraguan, tekanan, dan rasa takut yang kerap membayangi atlet setelah cedera parah. Saat Anda berada di atas gelombang dan Anda turun, di sana sangat gelap. Orang-orang di sekitar saya sangat membantu. Kalimat itu menggambarkan kedalaman badai yang harus ia hadapi, perjalanan dari dominasi absolut menjadi ketidakpastian yang menyakitkan. Namun di sisi lain, itu juga menunjukkan betapa kuatnya fondasi Marquez, keluarga, tim, dokter, dan lingkaran terdekat yang menolak menyerah. Lalu, dalam nada yang lebih optimis, Marquez mengirimkan pesan untuk para pembalap muda dan siapapun yang sedang berjuang dalam hidup mereka. Saya harap comeback ini dapat menginspirasi banyak orang untuk terus berjuang dan pantang menyerah.
Ia mengaku baru benar-benar merasakan besarnya pencapaian itu justru ketika berada di Valencia sepanjang pekan terakhir. Suasana sirkuit, para penggemar, dan atmosfer akhir musim membawa kembali perasaan yang hilang selama masa pemulihan. Akhir pekan ini membantu saya menyadari apa yang telah kami lakukan, merayakannya bersama kalian semua. Pernyataan itu membuat banyak penonton tersenyum, bahkan beberapa terlihat terharu. Sebab semua orang tahu bahwa gelar kali ini bukan sekadar angka, tetapi simbol kebangkitan. Keberhasilan ini juga membuat Marquez menyamai rekor Valentino Rossi, 7 gelar juara dunia MotoGP di kelas utama. Sesuatu yang dahulu dianggap mustahil ketika cedera 2020 membuat karirnya digantungkan pada harapan tipis. Dan yang membuat cerita ini semakin menarik, Marc Marquez masih memiliki jalan panjang ke depan. Ducati sudah memastikan tempatnya untuk MotoGP 2026, sekaligus mempertegas bahwa sang juara bukan sekadar kandidat, melainkan prioritas utama tim. Rivalitasnya dengan Francesco Bagnaia pun diperkirakan akan kembali mendidih musim depan. Bahkan seorang Nicolo Bulega yang gemilang di WSBK pun harus menunggu kesempatan lantaran Ducati fokus mempertahankan duet Marquez-Bagnaia. Kombinasi itu membuat banyak pengamat yakin bahwa Marquez bukan hanya akan menyamai rekor Rossi, tetapi berpotensi melampauinya. Ia kini berada di posisi sempurna, matang, berpengalaman, tangguh, dan kembali menemukan kecepatan terbaiknya. Ketika Marquez turun dari panggung, senyumnya tidak seperti biasanya. Ada kebahagiaan, rasa lega, sedikit kelelahan, tetapi yang paling jelas, ada rasa syukur. Gelar juara dunia 2025 bukan sekadar angka ketujuh. Bukan sekadar menambah koleksi trofi. Melainkan penegasan ulang bahwa seorang juara sejati tidak diukur dari seberapa sering ia menang, tetapi seberapa hebat ia bangkit ketika dunia meragukannya. Dan malam itu di Valencia, Marc Marquez berdiri sebagai simbol dari satu pesan sederhana namun abadi. Kemenangan terbesar bukanlah ketika seseorang tidak pernah jatuh, tetapi ketika ia bangkit kembali, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berani dari sebelumnya. Kontroversi MotoGP Awards 2025, Marc Marquez redam cemoohan untuk Valentino Rossi. Malam yang seharusnya menjadi puncak kemeriahan dunia balap MotoGP justru berubah menjadi panggung kontroversi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. MotoGP Awards 2025, ajang apresiasi resmi untuk para pembalap terbaik musim ini, mendadak bergemuruh bukan karena tepuk tangan, melainkan karena gelombang siulan dan cemoohan untuk sosok legenda terbesar olahraga ini, Valentino Rossi. Dan yang turun tangan meredam suasana? Tak lain dan tak bukan, rival bebuyutannya sekaligus juara dunia musim ini, Marc Marquez. MotoGP Valencia 2025 menjadi penutup musim yang syarat drama, ketegangan, dan rekor baru. Sirkuit Ricardo Tormo kembali menjadi saksi sejarah ketika Marc Marquez mengunci gelar juara dunia ke-8-nya di kelas Premier, menutup musim comeback yang luar biasa setelah cedera panjang. Sang adik, Alex Marquez, mengamankan posisi runner-up klasemen, sementara Marco Bezzecchi menghadirkan kejutan besar bersama Aprilia dengan menutup musim di posisi ketiga. Trio ini kemudian menjadi pusat perhatian pada gala MotoGP Awards 2025 yang digelar beberapa jam setelah balapan berakhir, tepat pada Senin dini hari waktu setempat. Acara yang biasanya berlangsung penuh kehangatan dan kebanggaan itu juga dihadiri para bintang muda dari Moto2 dan Moto3. Sang juara dunia Moto3, Jose Antonio Rueda, tampil penuh percaya diri bersama Angel Piqueras dan Maximo Quiles. Dari Moto2, Diogo Moreira yang tahun depan melangkah ke MotoGP bersama LCR Honda turut mendapatkan sorotan, didampingi Manu Gonzalez dan Barry Baltus. Para pembalap junior tersebut hadir dengan senyum lebar, kebanggaan semusim yang akhirnya terbayar tuntas. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika sesi penayangan video nominasi, Best Overtake, untuk kelas MotoGP mulai diputar, suasana masih normal. Cuplikan duel sengit Marc Marquez, Fermin Aldeguer, hingga momen-momen epik lain membuat penonton bersorak antusias. Hingga tiba pada sesi berikutnya, video tribute para legenda MotoGP. Cuplikan itu menampilkan berbagai ikon besar, termasuk Chris Vermeulen, Casey Stoner, Dani Pedrosa dan tentu saja, Valentino Rossi. Begitu wajah Rossi muncul di layar, suasana berubah drastis. Dari berbagai sudut auditorium, terdengar siulan mengejek, cemoohan panjang, dan beberapa teriakan bernada provokatif yang langsung memecah suasana gala.
Para pecinta MotoGP asal Spanyol yang hadir di acara tersebut tampaknya tidak melewatkan kesempatan untuk mengekspresikan sentimen lama terhadap sang legenda Italia. Sentimen yang mengakar sejak insiden Sepang Clash 2015. Permusuhan Rossi dan Marquez sudah menjadi bagian dari sejarah gelap MotoGP. Perpecahan besar antara dua kubu fans bahkan terbawa hingga hari ini, satu dekade setelah insiden itu terjadi. Rossi kerap menerima perlakuan kurang bersahabat ketika datang ke Spanyol. Sebaliknya, Marquez juga merasakan pahitnya cemoohan ketika balapan di Italia. Rivalitas mereka bukan sekadar persaingan lintasan. Itu adalah perang emosional yang membelah dunia MotoGP menjadi dua kubu besar yang tidak pernah berdamai. Namun tidak ada yang menyangka bahwa luka lama itu kembali terbuka pada malam penghargaan resmi seperti MotoGP Awards. Ketika suasana ricuh itu semakin memanas, Marc Marquez mengambil langkah yang benar-benar di luar dugaan. Sang juara dunia 2025 itu berdiri dan memberikan pesan singkat namun kuat, yang langsung membuat ruangan mereda. Dengan mimik serius, Marquez berkata, "Satu-satunya yang bisa saya katakan adalah mohon hormati semua orang." Kalimat itu hanya sebentar, tetapi memiliki daya redam luar biasa. Begitu selesai berbicara, sorakan Marquez. Marquez justru menggema, menandakan bahwa kehadirannya benar-benar mampu mengendalikan laju emosi para penggemarnya. Pernyataan singkat itu bukan hanya menunjukkan kedewasaannya sebagai juara, tetapi juga membuktikan bahwa Marquez memahami pentingnya menjaga warisan olahraga ini, termasuk menghormati sosok-sosok besar yang ikut membentuk sejarahnya. Tak hanya Marquez, Marco Bezzecchi juga ikut memberi respons tenang dan dewasa. Meski berasal dari VR46 Akademi milik Rossi, Bezzecchi memilih bersikap netral. Ia mengingatkan bahwa memihak salah satu tokoh hanya akan membuat seseorang menjadi sampah di mata pihak yang berlawanan. Pernyataan itu menunjukkan betapa dalam dan kompleksnya rivalitas Rossi Marquez di mata para pembalap generasi baru. Acara MotoGP Awards 2025 akhirnya berlanjut dengan normal, namun atmosfernya sudah berubah. Banyak yang menyadari bahwa momen cemoohan itu adalah pengingat bahwa warisan konflik masa lalu masih menghantui olahraga ini. Namun, intervensi Marquez malam itu memberi sinyal penting. Jika para legenda enggan berdamai, maka generasi baru pembalaplah yang harus mengambil langkah pertama untuk memperbaiki luka. Pada akhirnya, malam penghargaan itu tetap dikenang bukan hanya karena trofi yang diberikan, tetapi karena satu kalimat singkat yang mengubah tensi sebuah ruangan. Mohon hormati semua orang. Pernyataan itu tidak hanya meredam tensi antara pendukung Rossi dan Marquez, tetapi juga membuka ruang baru bagi MotoGP untuk bergerak maju menuju masa depan yang lebih dewasa, lebih bersih, dan lebih menghargai sejarahnya sendiri. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Jorge Lorenzo tempatkan Marc Marquez sebagai favorit MotoGP 2026, sembari kenang gelar terakhirnya. Rasanya masih kemarin. 10 tahun telah berlalu sejak Jorge Lorenzo menuntaskan salah satu pertarungan paling dramatis dalam sejarah MotoGP dan mengamankan gelar juara dunia 2015. Gelar itu menjadi mahkota kelimanya di seluruh kategori, sekaligus gelar terakhirnya di kelas Premier. Namun bagi Lorenzo, kenangan itu terasa tidak pernah benar-benar memudar. Bahkan ketika ia kembali menatap Yamaha YZR M1, motor yang menuntunnya menjadi juara dunia terakhir kali di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, semua momen heroik itu bagai kembali hidup. Dalam siaran langsung MotoGP di YouTube akhir pekan lalu, Lorenzo berdiri di depan motor biru itu dengan tatapan yang jauh lebih lembut dari biasanya. Ia bukan lagi sosok dingin dan presisi seperti ketika masih aktif balapan. Ada sentuhan nostalgia yang tak bisa disembunyikan. Masih indah, halus, elegan, warnanya luar biasa, ujarnya sambil tersenyum kecil. Banyak kenangan datang tiba-tiba. Tahun itu, akhir pekan itu, sulit dipercaya sudah 10 tahun berlalu. Musim 2015 memang menjadi salah satu penampilan paling konsisten dan matang dalam karir Lorenzo. Di tahun itulah ia bertarung melawan 3 ikon MotoGP sekaligus, Valentino Rossi, Marc Marquez, dan Dani Pedrosa dalam persaingan yang tak hanya sengit, tetapi juga membekas dalam emosi jutaan penggemar. Namun tak ada perayaan tanpa bayangan kontroversi. Dan 2015 adalah musim yang dipenuhi oleh salah satu drama terbesar sepanjang sejarah MotoGP, insiden Rossi versus Marquez di Sepang. Rossi menuduh Marquez mengacaukan balapannya demi membantu Lorenzo. Marquez membantah keras. Namun di lintasan, kontak terjadi, Marquez terjatuh, dan dunia MotoGP mendidih. Hukuman pun dijatuhkan,
Valentino Rossi harus start dari posisi paling belakang pada balapan terakhir di Valencia. Sebuah keputusan yang hingga kini tetap menjadi perdebatan panjang. Lorenzo mengenang masa-masa tegang itu dengan nada yang lebih dewasa. "Saya sangat fokus. Sangat kuat secara mental dan fisik," katanya. "Saya tahu saya bisa melakukannya, jadi semuanya harus sempurna, baik tim maupun motor. Kualifikasi itu mungkin yang terbaik dalam hidup saya. Lalu balapan, ya, saya tidak boleh salah." Lorenzo start dari pole, dan sejak lampu padam hingga garis finish, ia tidak pernah melepaskan posisi pertama. Di belakangnya, duo Honda, Marquez dan Pedrosa yang terus menekan, seolah hanya menunggu kesalahan sekecil apapun. Sementara itu, Rossi melakukan remontada heroik dari posisi terakhir. Ia menyalip satu persatu pembalap dengan determinasi penuh emosi, hingga akhirnya finish keempat. Namun jarak 5 poin tak mampu ia pangkas. Di Valencia malam itu, untuk kali terakhir dalam hidupnya, Jorge Lorenzo naik podium juara dunia MotoGP. "Kemenangan itu seperti pembebasan," katanya dengan suara yang sedikit bergetar. "Pesta setelah Valencia, luar biasa. Saya belajar bahwa momen seperti itu harus dinikmati, karena kita tidak pernah tahu apakah itu akan terulang." Dengan jujur ia juga mengakui bahwa 5 tahun terakhir karirnya dipenuhi perayaan. Kalau ada hasil bagus, pasti pesta. Latihannya tetap serius, tapi kalau menang harus dinikmati, katanya sambil tertawa. Momen nostalgia itu membuat Lorenzo secara tak langsung membandingkan generasinya dengan era sekarang. Ia menyaksikan bagaimana MotoGP berubah, motor makin cepat, persaingan makin padat, dan bintang-bintang baru muncul tanpa henti. Namun satu hal tetap mencuri perhatiannya, kebangkitan Marc Marquez. Setelah memutuskan pindah ke Ducati, motor paling kompetitif dalam 5 tahun terakhir, Marquez kembali menemukan versi terbaik dari dirinya. Dan musim ini, ia meraih gelar dunia ke-9 dalam karirnya. Sebuah pencapaian yang bahkan oleh legenda sekelas Lorenzo pun dianggap luar biasa. "Marc kembali dengan motor terbaik, motor merah dan dia benar-benar kuat," ujarnya. Usianya baru 32 tahun. Memang benar, pembalap-pembalap muda menekan sangat keras, Acosta tampil luar biasa dalam 5 balapan terakhir. Aprilia juga sangat kompetitif meskipun Marc sempat absen. Namun meski generasi baru semakin menanjak, Lorenzo tidak pernah ragu ketika ditanya siapa favorit juara MotoGP 2026. "Marc masih pembalap paling komplit," tegasnya. "Dia tetap favorit untuk 2026. Ucapan itu bukan basa-basi antara dua mantan rival. Lorenzo mengenal Marquez sebagai sosok yang bukan hanya cepat, tetapi juga brutal dalam konsistensi dan mentalitas. Bahkan setelah cedera kronis, operasi berulang, hingga masa-masa kelam di Honda, Marquez tetap kembali ke puncak. Dan ketika seorang juara dunia 5 kali seperti Jorge Lorenzo menyebut nama Marc sebagai favorit tak terbantahkan, itu bukan sekadar pujian. Itu adalah pengakuan dari seorang legenda kepada legenda lain. Dalam 10 tahun sejak gelar terakhirnya, Lorenzo mungkin telah menjauh dari panasnya aspal. Namun setiap kali ia kembali ke Valencia, kembali menatap YZR M1 birunya, dan kembali mengenang tahun 2015, satu hal tetap sama. Motorsport tidak hanya soal kecepatan. Ia adalah soal ingatan, luka, kemenangan, dan warisan. Dan dalam cerita itu, baik Jorge Lorenzo maupun Marc Marquez akan selalu memiliki halaman paling penting. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your